Kita masuk sekarang ke dalam level ordinal. Ordinal levelnya disusun dalam urutan tertentu, tapi selisihnya tidak dapat ditentukan, tidak bermakna, tidak bernilai, atau tidak bisa didefinisikan ya, itu ya. Lebih tepatnya, nilai A, B, C, D itu selisih A dengan B itu tidak bisa ditentukan. Apakah A dikurang B jadinya C? Kan tidak, gitu ya. Atau B dikurang C jadinya D? Tidak, seperti itu ya. Nah, ini pun umpamanya ada peringkat korupsi. Ada peringkat 1 hingga 50. Apakah peringkat 1 atau peringkat 2 dikurang peringkat 1 akhirnya nilainya sama dengan 1? Nah, itu kan tidak bermakna. Seperti itu ya. Jadi yang harus diingat, level ordinal itu level ini disusun dalam urutan tertentu tapi selisih nilainya tidak bermakna. Beda dengan level selanjutnya interval. Interval itu selisihnya punya makna. Begitu ya. Tidak hanya simbol tapi dia itu berurutan dan selisihnya punya makna. Contohnya adalah temperatur ya. Temperatur itu ada selisihnya kan? 37 derajat dengan 36 derajat selisihnya 1 derajat. Dan itu berurutan. Tingkatannya ada yang 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, dan naik seterusnya atau minus. Seperti itu. Level rasio. Dia level rasio itu level dimana nilainya itu bisa dibandingkan atau bisa dihitung ya. Contohnya harga. Harga barang itu dalam level rasio bisa dibandingkan. Katakanlah merek baju, mereknya sama, tetapi tokonya berbeda. Yang satu di kaki 5 dan yang satunya lagi ada di tos serba ternama. Harganya kalau dibandingkan jauh lebih mahal di tos serba yang ternama karena di situ ada biaya pajak dan lain sebagainya. Kalau kaki 5 tidak punya, tidak usah pakai bayar pajak, biasanya seperti itu kan. Atau bobot ya, berat badan. Berat badan itu berat badan saya 2 kali lipat dari berat badan anak saya. Itu kan bisa dibandingkan kan, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk contoh latihan ya. Coba kita analisis satu-satu statistik dan parameter angka. Dewan Perwakilan Rakyat saat ini terdiri 150 perempuan dan 350 pria. Ini adalah parameter karena angka ini diambil dari populasi ya. Sebuah sampel. Nah, ini udah ada kata-kata sampel, berarti langsung aja statistik ya. Minggu. Karena sampel diambilnya datanya dari sampel, itu statistik nilai angkanya. Dalam mempelajari semua penumpang Titanic berjumlah 2.223 orang, ditemukan 706 orang selamat pada saat tenggelam. Ini adalah angka parameter ya, karena berdasarkan populasi. Ada data kontinu dan data diskrit. Kita bedakan ya. Ingat, kontinu itu datanya bisa berhingga, tak terhingga maksud saya, dan diskrit itu terbatas. Gaji yang diperoleh oleh pekerja Indonesia di luar negeri mencapai 3 juta per bulan. Ini adalah diskrit. Masuknya dalam diskrit sifatnya. Yang B, dalam 1.560 orang pria disurvei ditemukan 38% dari mereka adalah perokok aktif. Ini kontinu atau diskrit? Ini adalah kontinu. Karena bisa jadi perokok itu akan bertambah. Seperti itu. Jadi ada kemungkinannya ini adalah kontinu. Suatu sampel terdiri dari sejumlah mobil, ditemukan bahwa rata-rata beratnya adalah 1.500 kg. Ini diskrit ya, karena tidak bertambah. Ada mobil gitu Xenia, tadinya beratnya 1 ton jadi 2 ton. Enggak ya, kecuali ada barang muatannya. Level pengukuran.
Level pengukuran yang paling cocok nominal, ordinal, atau rasio yang kita bahas. Saya coba. Yang A, tinggi badan pemain sepak bola. Tinggi badan itu bisa dihitung atau bisa dibandingkan. Maka ini termasuk adalah rasio, level rasio. Temperatur saat ini dalam kelas. Nah, temperatur itu selisihnya bisa dihitung atau bermakna. Maka ini masuknya adalah interval. Seperti itu ya. Dan lain sebagainya bisa kalian analisis sendiri. Nah, nomor punggung ini hanya simbol aja, jadi ini nominal. Yang nomor 4, sampel populasi. Tentukan yang mana sampel, yang mana populasinya. Tentukan juga sampel mana yang paling mungkin sebagai representasi dari populasinya, atau artinya mewakili dari populasi ya. Yang A reporter for Newsweek stand on a street corner and ask 10 adults if they feel that the current president is doing a good job. Jadi reporter koran di pojok jalan bertanya kepada 10 mereka ini ditanyakan bagaimana bagus nggak sih kerjanya presiden, seperti itu ya. Nah, ini 10 orang ini adalah sampel seperti itu, karena dia itu adalah bagian dari populasi negara tersebut yang dipimpin oleh presiden ini. Tapi ini merepresentasikan nggak atau mewakili nggak jawabannya dari semua populasi? Tentu tidak ya. Karena dia mengambil sampelnya tidak menggunakan metode. Jadi pengambilan sampel itu juga memiliki metodenya ya. Jangan langsung kira-kira di pojokan yang penting ada orang, ditanya aja langsung. Enggak gitu. Jadi ini artinya metodenya tidak jelas. Kenapa diambil 10 orang? Kenapa di pojokan jalan? Nah, ini yang membuat kita menjawab bahwa ini tidak merepresentasikan dari populasinya ya. Yang B, Nielsen Media Research Surveys 5,000 randomly selected household and find the among the TV sets in use. Nah, jadi intinya dia bersurvei 5.000 secara random, secara acak yang ada di rumah, dan TV-nya itu katanya menggunakan 19%, mereka menggunakannya secara 60 menit. 19%. Yang 5.000 ini adalah sampelnya. 19% ini menonton selama 60 menit adalah populasinya. Ya, maksud populasi di sini adalah kan ini 19% ini diambil dari 5.000, bukan sampel lagi. Jadi 19% yang menonton selama 60 menit ini adalah populasi keseluruhan, jadi keseluruhan yang menonton selama 60 menit itu ada sebanyak 19% dari 5.000. Dan kalian bisa coba analisis sendiri ya. Nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Seperti itu, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh ajukan di kolom komentar. Selamat bergabung kembali di video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.